Hai teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Dosen Genzi. Kali ini kita akan membahas mengenai Permendikbud nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi prodi dan perguruan tinggi. Sebagai informasi, ini adalah lanjutan dari video tentang Permendikbud nomor 5 tahun 2020. Teman-teman bisa cek ya jika belum tonton videonya. Nah, untuk video kali ini kita akan melanjutkan dari pasal 13. Pasal 13 adalah kelanjutan dari pasal sebelumnya, yaitu pasal 12 ayat 2A, di mana dikatakan mengenai evaluasi data dan informasi. Nah, evaluasi data dan informasi meliputi yang pertama, pemimpin perguruan tinggi mengajukan permohonan kepada lembaga akreditasi mandiri untuk akreditasi program studi dan atau BAN-PT untuk akreditasi perguruan tinggi. Jadi pemimpin perguruan tinggi mengajukan permohonan kepada LAM ya untuk akreditasi prodi atau BAN-PT untuk akreditasi perguruan tinggi. Kemudian LAM atau BAN-PT melakukan evaluasi atas kecukupan data dan informasi program studi dan atau perguruan tinggi sebagaimana yang dimaksud pada poin A di atas. Evaluasi kecukupan atas data dan informasi sebagaimana yang dimaksud dilakukan oleh asesor, jadi ada penilainya. Di pasal yang ke-14 dinyatakan bahwa tahapan penetapan peringkat akreditasi sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 ayat yang kedua tadi, di mana poin yang pertama dikatakan bahwa LAM atau BAN-PT mengolah dan menganalisis data dan informasi dari perguruan tinggi pemohon akreditasi untuk menetapkan peringkat akreditasi program studi dan atau perguruan tinggi. Dan poin B, LAM dan atau BAN-PT mengumumkan peringkat akreditasi program studi dan atau perguruan tinggi sesuai kewenangan masing-masing. Jadi kita review kembali, LAM melakukan akreditasi terhadap program studi, sedangkan BAN-PT melakukan akreditasi terhadap perguruan tinggi. Di pasal yang ke-15, mengenai tahap pemantauan dan evaluasi peringkat akreditasi, dinyatakan bahwa di poin A, LAM atau BAN-PT melakukan pemantauan atau evaluasi terhadap pemenuhan syarat peringkat akreditasi prodi atau perguruan tinggi yang telah ditetapkan berdasarkan data dan informasi yang terdiri dari PD Dikti, yang kedua fakta hasil asesmen lapangan, dan yang ketiga direktorat terkait. Untuk poin B, peringkat akreditasi program studi dan atau perguruan tinggi dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir apabila program studi dan atau perguruan tinggi terbukti tidak lagi memenuhi syarat peringkat akreditasi. Ini poin penting untuk diperhatikan, di mana peringkat akreditasi prodi atau PT itu dapat dicabut ya sebelum masa berlakunya berakhir jika tidak lagi memenuhi syarat peringkat akreditasi. Nah, kita lanjut ke poin selanjutnya untuk bab 3 bagian ke-1 mengenai Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Poin pertama, BAN-PT dibentuk oleh Menteri dan BAN-PT merupakan badan non-struktural ya. BAN-PT merupakan badan non-struktural di lingkungan kementerian dan bertanggung jawab kepada menteri. Ini juga poin penting yang harus diperhatikan. Kemudian BAN-PT memiliki kemandirian dalam melakukan akreditasi perguruan tinggi dan BAN-PT didukung oleh sekretariat yang dikepalai oleh pejabat setara eselon 2 dalam hal pelaksanaan operasional kegiatan.
Pada pasal ke-18 menjelaskan mengenai tugas dan wewenang Ban PT, di mana terdiri dari A. Mengembangkan sistem akreditasi program studi, ya. Mengembangkan sistem akreditasi program studi dan perguruan tinggi selaras dengan kebijakan pengembangan pendidikan tinggi. B. Menyusun dan menetapkan instrumen akreditasi perguruan tinggi berdasarkan standar pendidikan tinggi. Jadi ada standarnya ya. Kemudian C. Melakukan akreditasi perguruan tinggi. D. Menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan peringkat akreditasi perguruan tinggi dan menyampaikannya kepada pihak yang terkait. E. Memeriksa, melakukan uji kebenaran, dan memutuskan keberatan yang diajukan atas peringkat akreditasi perguruan tinggi. F. Membangun dan mengembangkan jejaring dengan pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun internasional. G. Melakukan penilaian kelayakan pendirian lembaga akreditasi mandiri sebagai dasar rekomendasi pengakuan menteri kepada LAM. H. Mengevaluasi kinerja LAM secara berkala yang hasilnya disampaikan kepada menteri. I. Menyusun instrumen evaluasi pendirian perguruan tinggi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi bersama dengan Menteri. J. Memberikan rekomendasi pemenuhan persyaratan minimum akreditasi untuk pendirian perguruan tinggi kepada Menteri. K. Menyampaikan laporan hasil akreditasi dilengkapi dengan rekomendasi secara berkala kepada Menteri. Dan L. Menyusun instrumen evaluasi pendirian berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Kementerian, dan atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Untuk poin yang ke-19, dijelaskan mengenai susunan organ Ban PT, di mana terdiri dari Majelis Akreditasi dan Dewan Eksekutif. Pasal yang ke-20 menjelaskan mengenai susunan organisasi oleh Majelis Akreditasi, di mana Majelis Akreditasi memiliki susunan organisasi yang terdiri atas, pertama, 1 orang ketua merangkap anggota, yang kedua, 1 orang sekretaris merangkap anggota, dan yang ketiga adalah anggota. Keempat, Direktur Dewan Eksekutif secara ex officio sebagai anggota. Nah, keanggotaan Majelis Akreditasi berjumlah gasal, ya, ganjil, paling sedikit 7 dan paling banyak 9 orang, termasuk 1 orang anggota dari profesional yang ditunjuk oleh Menteri. Kemudian, anggota Majelis Akreditasi bekerja paruh waktu. Direktur Dewan Eksekutif tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan evaluasi kinerja Dewan Eksekutif. Dan poin terakhir, keanggotaan atau proses pengambilan keputusan Majelis Akreditasi bersifat kolektif dan kolegial. Nah, mengenai tugas dan wewenang Majelis Akreditasi terdiri atas beberapa poin. Yang pertama, menetapkan kebijakan dan pengembangan sistem akreditasi program studi. Ya, menetapkan kebijakan dan pengembangan sistem akreditasi program studi dan perguruan tinggi secara nasional. B. Menetapkan kebijakan pelaksanaan akreditasi perguruan tinggi dengan mempertimbangkan usul Dewan Eksekutif. Kemudian mengesahkan rencana strategis, rencana kerja, dan anggaran tahunan Ban PT yang diusulkan oleh Dewan Eksekutif dan menyampaikannya kepada Menteri. D. Menetapkan instrumen akreditasi perguruan tinggi. E. Menetapkan instrumen akreditasi program studi atas usul Lembaga Akreditasi Mandiri. F.
memberikan rekomendasi atas usul pendirian LAM dari pemerintah atau masyarakat kepada Menteri. G. Memantau, mengevaluasi, dan mengawasi kinerja LAM. H. Memutuskan hasil evaluasi permohonan keberatan atas peringkat akreditasi perguruan tinggi. I. Memberikan rekomendasi kepada Menteri tentang pencabutan pengakuan LAM berdasarkan hasil evaluasi. J. Memantau, mengevaluasi, dan mengawasi kinerja Dewan Eksekutif. K. Melakukan evaluasi dan memberi persetujuan terhadap laporan Dewan Eksekutif. Dan yang terakhir, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri setiap semester dan setiap tahun. Adapun persyaratan anggota Majelis Akreditasi tertera pada pasal 22, di mana harus warga negara Indonesia, sehat jasmani dan rohani, memiliki integritas yang tinggi, usia paling tinggi 64 tahun pada saat mendaftar, tidak pernah dihukum, dosen yang memiliki nomor induk dosen nasional, memiliki pengalaman sebagai pimpinan perguruan tinggi, pimpinan fakultas atau pasca sarjana, ketua jurusan atau nama lain yang sejenis, pemimpin unit penjaminan mutu, dan atau profesional yang pernah menjadi asesor paling sedikit 5 tahun, kemudian bersedia melepaskan jabatan, sebagaimana yang dimaksud pada huruf K, berpendidikan doktor, memiliki jabatan akademik paling rendah lektor kepala, memahami dan berpengalaman dalam pengelolaan perguruan tinggi, memiliki pengalaman di bidang penjaminan mutu pendidikan tinggi, tidak memiliki afiliasi dan atau menjadi anggota partai politik, bebas dari penggunaan dan keterkaitan dengan narkotika dan zat adiktif lainnya, serta mendapat izin dari pemimpin perguruan tinggi, memiliki wawasan dan komitmen pada peningkatan mutu dan relevansi pendidikan tinggi. Di mana nantinya anggota majelis akreditasi ini diseleksi oleh tim seleksi yang ditetapkan oleh Menteri, di mana juga tim seleksi itu bertugas untuk menyelenggarakan pendaftaran calon anggota majelis akreditasi secara terbuka, kemudian melakukan seleksi calon anggota majelis akreditasi, dan mengusulkan calon anggota majelis akreditasi paling banyak 2 kali jumlah anggota majelis akreditasi yang dibutuhkan kepada Menteri. Menteri memilih dan menetapkan anggota majelis akreditasi berdasarkan usul tim seleksi, dan masa jabatan anggota majelis akreditasi adalah 5 tahun. 5 tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Begitu juga dengan ketua dan sekretaris majelis akreditasi, diangkat dan ditetapkan oleh Menteri, dan untuk jabatan ketua dan sekretaris majelis akreditasi untuk masa waktunya adalah sama dengan masa jabatan anggota majelis akreditasi, yaitu 5 tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Selanjutnya kita membahas mengenai pasal 28 mengenai Dewan Eksekutif, di mana Dewan Eksekutif memiliki susunan organisasi yang terdiri atas 1 orang direktur merangkap anggota, 1 orang sekretaris merangkap anggota, dan anggota. Keanggotaan Dewan Eksekutif berjumlah gasal atau ganjil, dan paling banyak 5 orang. Anggota Dewan Eksekutif bekerja penuh waktu, dan keanggotaan dalam Dewan Eksekutif merupakan tugas tambahan. Pada pasal 29 tertera tugas dan wewenang Dewan Eksekutif yang terdiri dari A. Melaksanakan kebijakan sistem akreditasi perguruan tinggi secara nasional yang telah ditetapkan oleh Majelis Akreditasi. B. Menyusun rencana strategis, rencana kerja, dan anggaran tahunan BAN PT untuk diusulkan kepada Majelis Akreditasi. C. Melaksanakan rencana strategis, rencana kerja, dan anggaran tahunan BAN PT yang telah ditetapkan oleh Menteri. D.
menyiapkan kebijakan pelaksanaan akreditasi perguruan tinggi untuk diusulkan kepada Majelis Akreditasi. E. Menjalankan kebijakan pelaksanaan akreditasi perguruan tinggi, termasuk penilaian kembali dari hasil akreditasi perguruan tinggi. F. Menerima dan menyampaikan usul instrumen akreditasi program studi dari lembaga akreditasi mandiri kepada Majelis Akreditasi. G. Menyampaikan rekomendasi pendirian dan pencabutan LAM kepada Menteri, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan syarat peringkat akreditasi perguruan tinggi yang telah ditetapkan. I. Menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Majelis Akreditasi. C. Membangun, mengembangkan, dan melaksanakan kegiatan aliansi strategis BAN-PT dengan pihak luar. K. Menyelenggarakan kegiatan akreditasi sesuai dengan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi. L. Melakukan pengembangan sistem informasi, penelitian, dan pengembangan sistem akreditasi. M. Mengelola asesor BAN-PT mulai dari rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan serta pemberhentian asesor. N. Mengangkat tim ahli dan panitia ad hoc sesuai kebutuhan. Dan O. Menjalankan tugas teknis dan administratif. Adapun persyaratan anggota Dewan Eksekutif dapat kita lihat pada pasal 30. Poin penting selanjutnya yang kita bisa bahas adalah lembaga akreditasi mandiri pada pasal 36. Tertera bahwa LAM dibentuk oleh pemerintah atau masyarakat, dan LAM ini dibentuk berdasarkan rumpun, pohon, dan atau cabang ilmu pengetahuan. LAM dibentuk di tempat kedudukan lembaga layanan pendidikan tinggi, rumpun, pohon, dan atau cabang ilmu pengetahuan ditetapkan oleh Menteri. Tugas dan wewenang LAM adalah A. Menyusun instrumen akreditasi program studi berdasarkan interaksi antar standar di dalam standar pendidikan tinggi. B. Melakukan akreditasi program studi. C. Menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan tentang peringkat akreditasi program studi. D. Memeriksa, melakukan uji kebenaran, dan memutuskan keberatan yang diajukan atas peringkat akreditasi program studi. E. Membangun dan mengembangkan jejaring dengan pemangku kepentingan, baik tingkat nasional maupun internasional. F. Menyusun instrumen evaluasi pembukaan program studi berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi bersama dengan Menteri. G. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan syarat peringkat akreditasi program studi yang telah ditetapkan. H. Memberikan rekomendasi pemenuhan persyaratan minimum akreditasi untuk pembukaan program studi kepada Menteri atau PTN Badan Hukum. Dan I. Menyampaikan laporan hasil akreditasi dilengkapi dengan rekomendasi secara berkala kepada Menteri dengan tembusan kepada BAN-PT. LAM yang bertugas memberikan rekomendasi pemenuhan persyaratan minimum akreditasi untuk pembukaan program studi kepada PTN Badan Hukum itu ditentukan oleh PTN Badan Hukum. Dan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, LAM dapat mengangkat tim asesor, tim ahli, dan panitia ad hoc. Kita masuk ke poin selanjutnya, yakni LAM pemerintah. LAM pemerintah dibentuk oleh Menteri atas rekomendasi dari BAN-PT, dan LAM pemerintah merupakan badan non-struktural di lingkungan kementerian dan bertanggung jawab kepada Menteri. Dalam melakukan akreditasi program studi, LAM pemerintah memiliki kemandirian. Selanjutnya, LAM masyarakat. LAM masyarakat berbentuk badan hukum nirlaba
Badan Hukum Nirlaba ini dibentuk oleh pemrakarsa yang terdiri atas organisasi profesi dan atau asosiasi unit pengelola program studi berbadan hukum dari suatu rumpun, pohon, dan atau cabang ilmu pengetahuan. Organisasi profesi merupakan himpunan individu profesional dalam suatu bidang ilmu pengetahuan atau teknologi tertentu yang bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan profesi tersebut. Untuk persyaratan pendirian LAM masyarakat dan juga persyaratan pendirian LAM pemerintah, teman-teman dapat melihat pada file yang ada di description box ya. Poin selanjutnya di bab 4 yakni pengawasan. Pada pasal 52 dinyatakan bahwa Menteri melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan akreditasi oleh BAN PT dan BAN PT melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan akreditasi oleh LAM. Pasal 53, BAN PT secara berkala melakukan evaluasi terhadap proses akreditasi yang dilaksanakan oleh LAM paling lambat setiap 2 tahun. Dan apabila berdasarkan hasil evaluasi, LAM tidak melaksanakan proses akreditasi sesuai ketentuan, pelaksanaan akreditasi oleh LAM dilakukan di bawah pembinaan dan pengawasan BAN PT selama 1 tahun. Dan apabila setelah masa pembinaan oleh BAN PT, LAM tidak melakukan proses akreditasi sesuai ketentuan, maka BAN PT merekomendasikan penutupan LAM pemerintah atau pencabutan pengakuan LAM masyarakat kepada Menteri. Menteri menutup LAM pemerintah atau mencabut pengakuan LAM masyarakat dan melimpahkan penyelenggaraan akreditasi kepada BAN PT sampai dengan LAM dalam rumpun pohon dan atau cabang ilmu pengetahuan yang sama terbentuk. Yang terakhir, LAM masyarakat yang dicabut pengakuannya berkewajiban menyelesaikan seluruh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pada bab 5, mengenai ketentuan peralihan pada pasal 52, dinyatakan bahwa program studi yang sudah memenuhi persyaratan minimum akreditasi dan sedang menunggu proses akreditasi sebelum berlakunya peraturan menteri ini, maka program studi yang bersangkutan mendapat akreditasi dengan peringkat baik. Dan bagi program studi dan perguruan tinggi yang masih menunggu proses akreditasi ulang, maka dengan berlakunya peraturan menteri ini, peringkat akreditasi yang terakhir dimiliki dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan 5 tahun terhitung sejak peringkat akreditasi terakhir ditetapkan. Dan yang terakhir, prodi atau perguruan tinggi yang peringkat akreditasinya dinyatakan masih berlaku, tetap dapat mengajukan akreditasi ulang untuk menaikkan peringkat akreditasi. Demikian Permendikbud nomor 5 tahun 2020. Thank you for watching. Jika teman-teman ada pertanyaan atau request soal, bisa di-share di kolom komentar ya. Like jika kamu suka channel ini, dan subscribe jika kamu ingin berlangganan. Sampai jumpa!